Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka ngabuburit berbincang mengenai sejarah. Insya Allah bahasan kita pada ngabuburit kali ini ialah mengenai teosofi dan Freemasonry. Nah, pemateri yang kami hadirkan dari JIB ialah Ustadz Arta Wijaya ya. Beliau ini adalah salah seorang peneliti mengenai sejarah Freemasonry dan teosofi di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda dulu. Bukunya mengenai ini yang terbaru terbit kalau tidak salah 2020 lalu ya Ustadz. Nah, namun jauh sebelum itu, sejak kalau tidak salah 2011 atau 2012, Ustadz Arta Wijaya ini sudah menerbitkan dua buku ya yang nantinya diperbaharui di tahun 2020 itu. Yang pertama tentang jejak Freemasonry itu dalam kolonialisme Belanda ya Ustadz, dan tentang teosofi sebagai aliran kebatinan Yahudi. Nah, kedua buku itu terbit sekitar 10 tahun yang lalu ya Ustadz. Ustadz Arta Wijaya juga penulis dari banyak buku dan seorang perekam dari kisah-kisah para ulama di Indonesia ini. Baik, tidak berpanjang kalam, kami silakan kepada Ustadz Arta Wijaya untuk memaparkan materi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur bisa bertemu, bersilaturahim ya, kemudian juga untuk sama-sama membahas tema pada pembahasan kepada sore hari ini tentang Freemason dan teosofi. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang tema tentang Freemason dan teosofi ini memang buku ini sudah saya tulis sebenarnya sejak tahun 2009. 2009 itu saya menulis buku tentang gerakan teosofi di Indonesia. Itu yang kemudian banyak juga mendapat respon yang sangat bagus gitu dari pembaca, karena buku tentang teosofi ketika itu sangat jarang ya. Saya tahu ada yang kita tahu ada buku teosofi yang ditulis oleh Iskandar P. Nugraha ya dari UI. Itu judulnya menembus batas teosofi dan juga hubungannya dengan elit modern di Indonesia. Nah, selain itu saya pikir sangat sedikit buku yang khusus membahas tentang gerakan teosofi ya di Indonesia yang kaitannya dengan elit modern. Tapi laporan-laporan tentang keberadaan teosofi melalui majalah-majalah, ya, kemudian juga melalui laporan tahunan, kemudian melalui dokumen arsip-arsip Belanda gitu ya, itu sudah banyak gitu ya. Tetapi khusus yang memang buku dalam bentuk buku, saya pikir ketika itu hanya ada buku yang ditulis oleh Iskandar P. Nugraha ya, yang terbit kalau nggak salah sekitar tahun 2001 ya. Kemudian buku Gerakan Teosofi yang saya tulis pada tahun 2009. Nah, memang menariknya gitu ya, setelah kita meneliti tentang gerakan teosofi ini, banyak kaitannya dengan elit modern yang ada di Indonesia, termasuk juga nanti hubungannya dengan Freemasonry gitu ya. Freemasonry ini kalau kita lihat sejarahnya memang yang membuka jalan untuk masuk ke organisasi Freemasonry ke Indonesia ini itu pada tahun 1762 ya, sebagaimana kita tahu itu ada tokoh yang namanya Radermacher gitu ya, dia mendirikan
logi atau logi pertama di Batavia, yang kemudian juga dia membangun satu komunitas ya, namanya Batavia Society ya. Itu satu komunitas yang mengkaji ilmu pengetahuan gitu ya, kemudian juga mempelajari filsafat dan lain sebagainya. Artinya kelompok ini kemudian berpengaruh pada kalangan elit, kalangan intelektual gitu ya, kalangan terpelajar, terutama kalangan priai. Nah, kalau Freemasonry itu tahun 1762 ya sudah masuk gitu ya melalui katakanlah Radermacher ya, Jacobus Cornelis Matthew Radermacher. Itu beliau seorang anak suhu agung di Belanda yang kemudian datang ke Batavia, yang kemudian mendirikan satu logi atau satu loge di Batavia, yang kemudian dia membuat satu komunitas yang disebut dengan Batavian Society ya, for Art and Science gitu ya, yang sekarang menjadi museum nasional atau museum gajah ya yang ada di Medan Merdeka sana. Nah itu pengaruhnya sangat besar karena kemudian nanti Radermacher ini dia menikah gitu ya dengan gubernur jenderal Hindia Belanda yang namanya Rainer de Klerk. Nah itu bisa dilihat ya dalam buku yang ditulis oleh yang ditulis Gelman Taylor gitu ya, itu yang diterbitkan oleh komunitas bambu itu ada satu buku yang mengupas tentang kehidupan sosial di Batavia. Nah itu dibahas diantaranya ya peran dari Radermacher dan Rainer de Klerk ya sebagai gubernur Hindia Belanda ketika itu yang mempengaruhi ya elit-elit kolonial termasuk juga elit-elit di Indonesia ketika itu untuk masuk menjadi anggota Freemason, sehingga dikatakan dalam buku kehidupan sosial di Batavia itu dikatakan bahwa kebanyakan anggota dari The Batavian Society of Art and Science itu adalah anggota atau mereka yang tergabung dalam kelompok Freemason. Nah ini perjalanan sejarahnya gitu ya, artinya masuk melalui Radermacher yang disebut dalam dokumen itu sebagai sang pembuka jalan gitu ya, sang pembuka jalan bagi masuknya Freemason di Indonesia. Nah kemudian juga kita tahu sebagaimana laporan dari buku yang ditulis oleh Robert Van Niels gitu ya. Robert Van Niels ini menulis buku munculnya elit modern di Indonesia. Nah, ketika banyak masuk ya orang-orang Eropa ya terutama ke Jawa gitu ya. Nah, ini pengaruh yang kuat gitu yang mereka pasarkan ketika itu adalah tentang humanisme ya, paham humanisme. Dan kalau kita baca teliti gitu ya dengan dokumen-dokumen yang ada yang dipropagandakan oleh kelompok Freemason ini, diantaranya memang ya tentang humanisme itu ya, tentang persaudaraan universal ya, tentang persaudaraan internasional, tentang persatuan agama-agama atau pluralisme dan lain sebagainya. Ini yang sejak kedatangan kaum Eropa di Jawa pada tahun 1900-an menurut Robert Van Niels gitu ya, itu mulai berkembang ya diantaranya antara kelompok-kelompok Freemason dengan elit-elit nasional gitu ya. Jauh sebelum itu memang terutama dalam Halo, moderator. Apaan Ustaz, tadi ada peserta yang enggak itunya. Iya. Kan Ustaz. Ya, jadi tadi saya katakan gitu ya, yang sangat mempengaruhi Freemason pada masa-masa awal itu adalah memang kegiatan yang bersifat intelektual melalui The Batavian Society of Art and Science gitu ya. Ini juga dilakukan oleh kelompok Freemason di Inggris gitu ya, di Belanda ya, mereka mendirikan School of Harlem dan
kemudian membuat komunitas-komunitas keilmuan gitu ya, sehingga menarik kalangan kaum terpelajar atau kaum intelektual ya ketika itu. Nah, apalagi kemudian gitu ya, ketika Radermacher ini dia menikah dengan anak dari gubernur jenderal Hindia yang namanya Reinald de Klerk, yang kemudian juga memiliki peran ya dalam merekrut orang-orang untuk bergabung dengan Freemason, sehingga dikatakan dalam buku bisa dilihat dalam buku kehidupan sosial di Batavia itu ya, pengaruh dari Freemason itu sangat kuat bagi anggota-anggota The Batavian Society of Art and Science ya, atau pada zaman Soekarno itu namanya diganti menjadi Lembaga Keilmuan dan Kebudayaan kalau nggak salah, seperti itu. Yang sekarang letaknya di gedung di Museum Nasional atau Museum Gajah yang ada di Medan Merdeka. Nah, ini kemudian ya kita bisa lihat lagi ya, dokumen tentang Paku Alaman, di mana Paku Alaman ya hampir semua paku alam yang menjabat ketika itu ya mereka mempunyai hubungan yang erat ya yang kuat dengan Freemason, terutama Paku Alam 7. Ketika Paku Alam 7 itu dia wafat gitu ya, itu banyak dari tokoh-tokoh Freemason dunia juga mengucapkan bela sungkawa, bahkan hadir ke pemakamannya dan mengatakan bahwa Paku Alaman 7 ini dia memiliki pengaruh yang besar ya bagi penyebaran paham Freemason di Jawa ketika itu ya. Kemudian juga banyak dari anak atau keturunan mereka yang bersekolah di Belanda yang kemudian juga ikut atau bergabung dan kemudian terpengaruh dengan paham Freemason yang kemudian membawa paham itu ke Indonesia gitu ya. Nah, ini Freemason. Kemudian teosofi gitu ya. Nah, teosofi ini memang sejak tahun 1881 itu sudah masuk ke Jawa ya, ke Pekalongan ya, ada namanya The Theosophical Society itu tahun 1881 dan mendapat reaksi yang juga keras di masyarakat ketika itu ya. Nah, ini kemudian secara resmi teosofi ini kemudian pada tahun 1901 dia berdiri, kemudian memiliki peranan yang besar gitu ya ketika ada satu tokoh mereka yang namanya Dick van Hinloven Laberton yang memiliki hubungan yang kuat ya dengan kelompok yang mengusung gerakan asosiasi dan politik etis ketika itu yang mengkader anak-anak muda gitu, mendekati anak-anak muda untuk bisa larut dalam politik asosiasi dan politik etis ketika itu. Nah, Laberton inilah yang kemudian banyak berpengaruh ya pada kaum elit di kalangan Budi Utomo ya. Makanya dia digelari sebagai bapak kebatinan Jawa ya oleh orang-orang dari kelompok Budi Utomo. Nah, melalui Laberton inilah kemudian ya banyak para priai Jawa gitu ya, orang-orang yang terutama anak-anak pria yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda itu kemudian ikut atau masuk tergabung dalam anggota teosofi. Nah, kalau kita buka ya bagaimana di buku saya juga dijelaskan gitu ya, itu sangat sulit untuk memisahkan antara teosofi dan Freemason karena banyak dari anggota mereka juga yang selain menjadi anggota Freemason juga anggota teosofi gitu ya. Artinya kedua-duanya ini mereka aktif di dua organisasi itu. Bahkan Offenbach pidato umum pertama Laberton ya di Loge Freemason ya di Loge de Ster in Het Oosten ya Loge Bintang Timur itu pidato yang dilakukan oleh Laberton ya, dengan mengumpulkan anak-anak priai yang sekolah di sekolah Belanda itulah pidato pertama yang kemudian banyak berpengaruh pada gerakan teosofi ya. Nah, pidatonya berjudul Teosofi dan kaitannya dengan kebangkitan nasional ketika itu disampaikan pada tahun 1906 kalau salah. Sebelum berdirinya Budi Utomo ya, Budi Utomo berdiri tahun 1908. Tapi upaya untuk memasarkan atau membangun jaringan gerakan teosofi di kalangan priai, di kalangan terpelajar gitu ya, di kalangan yang kemudian nanti muncul menjadi elit modern di Indonesia itu
itu sangat besar gitu ya, terutama mereka yang apa namanya, yang punya keterkaitan dengan kekuasaan di Jawa ya, anak-anak priai gitu ya, anak-anak yang dia punya garis keturunan yang memang memiliki kekuasaan. Nah, ini yang kemudian tidak heran jika teosofi ataupun Freemason kemudian banyak mempengaruhi ya kalangan priai, kalangan terpelajar di Jawa ketika itu, dan juga kemudian mereka menjadi elit modern di Indonesia yang kemudian terpengaruh atau bahkan menjadi anggota dari paham Freemason dan teosofi. Nah, ada sekalian yang dimuliakan Allah, ya memang kalau kita melihat dari laporan-laporan yang ada gitu ya, kita bisa lihat berapa buku yang sekiranya bisa menjadi rujukan dalam kita melihat kaitan Freemason dan teosofi. Misalnya buku yang ditulis oleh Akira Nagazumi ya, tentang Budi Utomo. Akira Nagazumi ini peneliti dari Jepang, kemudian dia menulis satu buku judulnya Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. Ini juga banyak menceritakan bagaimana kaitannya antara teosofi, Freemasonry gitu ya dengan para elit modern Indonesia. Kemudian ada lagi buku yang ditulis misalnya oleh Hans van Mill gitu ya. Dia menulis buku judulnya Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918 sampai 1930. Diterbitkan oleh Hasta Mitra ya, Pustaka Hasta Mitra. Ini juga banyak menceritakan bagaimana pergerakan elit nasional atau elit modern ketika itu yang juga banyak terpengaruh oleh kelompok atau oleh kaum elit yang tergabung dalam Freemason dan teosofi. Kemudian tentu misalnya kita bisa lihat buku yang ditulis oleh Savitri Prasniti-Scherer gitu ya, yang dia menulis tentang keselarasan dan kejanggalan pemikiran-pemikiran priai nasionalis Jawa awal abad 20, yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan. Ini juga banyak mengulas tentang bagaimana kaitan para priai itu dengan orang-orang Eropa yang ketika itu banyak tergabung dalam Freemason dan teosofi. Ya, kemudian ada kalau yang dari di Paku Alaman itu bisa dilihat di buku Kadipaten Paku Alaman yang ditulis oleh Sudarisman Purwokusumo. Kemudian juga ada dari Abdurrahman Suryomiharjo, ya, seorang sejarawan. Beliau menulis buku Kota Yogyakarta Tempo Dulu yang juga banyak yang juga menyinggung bagaimana awal mula kegiatan kelompok Freemason di Jawa ketika itu, terutama di Yogyakarta, di mana kongres pertama itu juga dilaksanakan di sana. Nah, ini beberapa buku yang saya pikir bisa termasuk tadi yang saya sebutkan, ya buku yang ditulis oleh Jane Gelman Taylor, ya, Kehidupan Sosial di Batavia, Orang-orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur. Ini buku yang juga mengulas bagaimana kelompok Freemason di bawah Raedermacher dan Rainer de Klerk gitu ya, memiliki pengaruh yang kuat pada kalangan intelektual ketika itu ya, pada kalangan intelektual ketika itu dengan membuat satu komunitas yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan ya, the Batavian Society of Art and Science. Nah, itu yang bisa kita lihat dari dokumen itu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari dokumen-dokumen Belanda misalnya juga banyak memuat orang-orang yang dari kalangan priai, kemudian juga dari tokoh-tokoh yang kita kenal selama ini, misalnya Raden Said Sutanto, ya, dia juga seorang anggota Freemason, kemudian juga Raden Ngabei Sosro Hadikusumo, kemudian Raden Saleh, ya, kemudian banyak lagi beberapa nama, bahkan ya dalam buku yang ditulis, dalam dokumen yang ditulis oleh Dick de Visser Smith gitu, seorang sejarawan dari kalangan Freemason, dia
juga menulis atau membuat satu dokumen yang berisi tentang daftar nama anggota Freemason di Hindia Belanda ketika itu, atau di Netherlands Oost-Indie. Nah, itu ada di antara yang tercatat itu misalnya nama tertulis di daftar nama anggota Freemason di Hindia Belanda ketika itu, ya ada 3.000, kurang lebih sekitar 3.000 orang yang ditulis dalam daftar nama itu, ya dalam 6 list itu. Nah, itu diantaranya ada tertulis nama Said Abdurrahman bin Hussein bin Sahil. Itu tertulis masuk sebagai anggota Freemason pada tahun 1884. Dan ternyata memang Said Abdurrahman bin Hussein bin Sahil ini adalah yang berasal dari Kesultanan Kadriah di Pontianak. Kemudian banyak lagi nama-nama lain gitu ya, yang walaupun mungkin bukan orang pribumi tapi memiliki hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan kelompok elit pribumi ketika itu, atau dengan para priai yang ada ketika itu. Nah, saudara sekalian, ya memang kalau kita bicara tentang Freemason dan teosofi gitu ya, ada satu buku yang saya pikir ini menjadi dokumen sejarah yang sangat valid, ya, judulnya Kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1767 sampai tahun 1917. Nah, ini bukunya sangat tebal gitu ya, kurang lebih sekitar 700-800 halaman gitu ya, saya lupa. Nah, itu detail mengungkap menulis tentang laporan kegiatan ya Freemason di Hindia Belanda dari tahun 1767 sampai tahun 1917, ya, kurang lebih 150 tahunan. Itu buku yang diterbitkan ya secara resmi ya oleh Komite Sejarah Freemason, yang diterbitkan oleh 3 loji besar ya di Hindia Belanda ketika itu, yaitu Loge Ster in Het Oosten, ya Loge Bintang Timur, kemudian Loge de Vriendschap, ya Loge Persaudaraan di Surabaya, kemudian satu lagi Logi La Constante et Fidèle yang ada di Semarang. Nah, dia membuat mengumpulkan satu dokumen ya, kenang-kenangan, ya buku kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda dari tahun 1767 sampai tahun 1917. Nah, itu berisi diantaranya daftar-daftar nama, kegiatan-kegiatan, ya program-program, kemudian alamat-alamat secara lengkap gitu ya. Nah, itu juga ditulis ya oleh mereka secara lengkap sebagai dokumen sejarah yang memang resmi ditulis oleh Komite Sejarah Freemason gitu ya. Nah, mereka membuat satu komite untuk menulis atau melaporkan kegiatan mereka ya selama kurun waktu tahun 1767 sampai tahun 1917. Nah, ini memang sayangnya saya ketika mau acara tadi nyari-nyari file PPT-nya nih nggak ketemu ya. Padahal sudah saya simpan, nggak tahu susah belum ketemu ya, sehingga saya tidak bisa menunjukkan data-data atau foto-foto yang menunjukkan keberadaan mereka ya di nah, jadi kalau kita berbicara tentang Freemason lagi bicara tentang 2 gerakan yang besar ya, 2 organisasi yang bergerak ketika itu sangat masif mempengaruhi elit kita, yang mempengaruhi para priai ya, yang kemudian juga banyak propagandanya itu juga mempengaruhi pemikiran ya para elit nasional ketika itu. Ya, kita bisa lihat misalnya dalam majalah, mereka kan juga banyak membuat majalah-majalah ya. Di antaranya ada majalah Masonic Inscript ya, itu yang diterbitkan di Semarang ya tahun sekitar tahun 1911 atau 1914, Pak, itu dalam kurun waktu 1 tahun dia membuat satu majalah Freemason ya di Hindia. Nah, ini diantaranya memang banyak gitu ya ajaran-ajaran yang kemudian ketika dipropagandakan gitu ya, kemudian mendapatkan resistensi atau
mendapatkan katakanlah perlawanan atau kritik dari kelompok Islam. Nah, bisa dilihat misalnya dari dari buku yang berjudul Budi Utomo Cabang Batavia atau Cabang Betawi. Budi Utomo Cabang Betawi yang ditulis oleh Abdurrahman Suryo Miharjo. Itu juga bisa dilihat ya bagaimana perseteruan di antara anggota-anggota Budi Utomo atau tokoh-tokoh Budi Utomo yang terpengaruh dengan paham Freemason dengan anggota Budi Utomo yang mengkritik ya bagaimana ketika itu propaganda para elit di Budi Utomo yang banyak melakukan katakanlah penyerangan terhadap Islam ketika itu ya. Kan ada satu buku juga, satu buku kenang-kenangan gitu ya, yang ditulis di Belanda, yang itu juga saya udah baca. Di antara penulisnya itu Gunawan Mangunkusumo, gitu ya, itu juga banyak secara vulgar, secara terang-terangan dia melakukan penyerangan terhadap Islam atau nilai-nilai Islam atau terhadap simbol-simbol Islam gitu ya. Nah, ini itu juga fakta yang dilupakan. Nah, saudara sekalian, kenapa Freemason, Teosofi ketika itu ya banyak diminati oleh kaum intelektual, kaum terpelajar, para priai dan lain sebagainya. Ya memang mereka ya pada dasarnya terutama ketika berdiri juga saya pikir mereka adalah kelompok terpelajar, ya, kelompok elit, gitu ya, kelompok cendekiawan gitu ya, yang kemudian dalam geraknya itu juga mereka misalnya baik Teosofi atau Freemason dia banyak mendirikan Volksbibliothek atau perpustakaan rakyat gitu ya. Kemudian mereka juga mendirikan bank ya, mendirikan bank untuk membantu rakyat kecil ketika itu yang juga banyak diminati oleh masyarakat yang tertolong dengan program-program mereka. Kemudian mereka juga banyak mendirikan sekolah-sekolah gitu ya. Ya, sekolah diantara yang memiliki pengaruh dalam sekolah bagi kelompok Teosofi itu ada namanya sekolah Arjuna dan sekolah Kartini ya. Walaupun mungkin ya dalam pengajarannya itu tidak secara vulgar untuk memasarkan paham Teosofi atau Freemason, tetapi yang mereka punya kekhasan, punya karakteristik diantaranya adalah dalam bergerak dalam pendidikan itu mereka pendidikannya itu bercorak netral, ya, artinya bercorak netral agama. Dan ini bisa dilihat dalam dokumen-dokumen bagaimana organisasi netral on the west gitu ya, pendidikan netral itu banyak dikelola atau diorganisir oleh mereka yang tergabung dalam Freemason dan Teosofi. Nah, karena itu saya pikir ya kalau melihat dari kurun waktu yang sangat kuat pengaruhnya Teosofi bagi kelompok elit modern Indonesia itu, saya pikir ketika awal-awal mula cikal bakal berdirinya Budi Utomo ya, terutama ketika mereka misalnya mempunyai satu studi klub gitu ya, kemudian di bawah mentor tokoh Teosofi yang namanya Laberton tadi, kemudian didukung juga oleh politik asosiasi dan politik etis ketika itu yang merekrut kaum terpelajar ya, sehingga gerakan mereka itu kemudian tersebar secara masif karena memang diisi atau diikuti oleh para intelektual ya, para elit, para orang-orang terpelajar gitu ya, sehingga banyak dari mereka kemudian ya berhasil menjadi elit modern di masa yang akan datang ya, masa seterusnya mereka menjadi elit modern ketika itu. Nah, saudara sekalian, kita bisa menyebut misalnya apa yang dilakukan oleh kelompok Teosofi dan Freemason ini sangat berpengaruh pada pergerakan nasional, dan itu
diakui juga, ditulis juga oleh Iskandar Nugraha itu ya dalam buku Menembus Garis Batas ya tentang teosofi, itu juga dijelaskan bagaimana pengaruh teosofi ini juga sangat sangat besar ya bagi pergerakan nasional, dan juga pengaruh Freemason juga sangat besar. Dan memang saya gitu ya tidak melihat misalnya baik teosofi ataupun Freemason ya yang begitu kuat pengaruhnya bagi elit modern di Indonesia ini kemudian ada dalam buku-buku textbook sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Gitu ini saya lihat tidak, saya sepengetahuan ya saya belum pernah melihat itu dibahas ya tentang organisasi Freemason dan teosofi dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan elit modern kita. Padahal pengaruh itu sangat jelas dan data-data itu sangat sangat apa namanya bisa sangat mudah didapat gitu ya, terutama di buku kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda tahun 1767-1917 gitu ya. Kemudian juga di buku-buku hasil penelitian seperti Akira Nagazumi, ya, kemudian Abdurrahman Surami Harjo, kemudian Robert Van Neers dan sebagainya, itu juga bisa lihat bagaimana pengaruhnya gitu ya. Bahkan ya pengaruh itu sangat berpengaruh juga nanti pada pergerakan politik gitu ya. Kemudian juga pada apa namanya paham-paham pemikiran gitu ya, paham keagamaan ya. Makanya teosofi itu ya dia di barat itu kan disebut sebagai gerakan yang mengusung esoterisme ya. Ini bisa dibilang gerakan yang memang lebih pada kepaham kebatinan gitu ya. Mereka memasarkan tentang apa unity of religion ya, unity of God ya, kemudian juga memasarkan tentang persaudaraan universal dan lain sebagainya, tetapi alatnya tentu saja kan menggunakan politik ya. Mereka mempropagandakan itu tidak tidak mungkin bisa bergerak atau tidak mungkin bisa mencapai tujuannya ya tanpa alat politik itu, tanpa gerakan politik. Nah, karena itulah mereka berhasil misalnya dalam mengkader elit-elit modern kita yang bergerak dalam bidang politik untuk memasarkan gagasan-gagasan itu. Jadi tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dilepaskan ya antara propaganda-propaganda ajaran-ajaran mereka dengan gerakan politik yang ada ketika itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana perseteruan ya antara umat Islam pada masa itu dengan kalangan katakanlah mereka yang disebut sebagai kelompok nasionalisme sekuler gitu ya. Kelompok nasionalis sekuler ya, mereka banyak melakukan pada masa itu pelecehan, penyerangan terhadap ajaran Islam. Ini kan juga mereka orang-orang politik gitu ya, orang-orang yang bergerak dalam politik gitu ya. Nah, begitu juga dengan dengan resistensi, dengan counter yang dilakukan oleh kelompok Islam juga menggunakan gerakan politik. Artinya gerakan politik ini kan diisi atau diorganisir ya oleh kelompok elit, oleh kelompok kaum terpelajar gitu ya, mereka yang punya cita-cita, punya ide-ide besar gitu ya, punya gagasan-gagasan yang tentu saja pada masa itu tentu saja banyak terjadi pergesekan ya antara kelompok yang kaum elit yang tergabung dalam Freemason dan Teosofi ya, atau mereka yang menjadi anggota Freemason dan Teosofi dan aktif di organisasi kebangsaan pada masa itu dengan kelompok Islam ya. Ya bahkan pengaruh-pengaruh itu juga banyak terjadi gitu ya dalam kongres-kongres yang dalam kongres-kongres nasional, misalnya dalam Kongres Kepemudaan gitu ya, dalam Kongres Pemuda ya tahun 1926. Nah, itu kan juga banyak melibatkan ya organisasi ya, baik Freemason maupun Teosofi itu bisa dilihat. Ya bahkan ada terjadi perdebatan dalam buku saya lupa 45 tahun atau 50 tahun Kongres Pemuda ya, di mana ada perdebatan apakah benar Freemason atau Teosofi mendanai kongres itu atau tidak, itu sempat dibahas. Artinya kan memang memang ada indikasi gitu ya, ada kecurigaan misalnya partisipasi kelompok Freemason dan Teosofi dalam Kongres Pemuda sampai dibahas dalam buku itu.
ya Tabrani itu sebagai anggota Theosophy, ya anggota Dinaran Fund Indi, ya organisasi yang memberikan beasiswa ya kepada para pelajar, di antara yang dapat beasiswanya itu banyak, ya. Bahkan Muhammad Hatta ya dalam memoirnya dia mengatakan, saya dibujuk oleh kelompok Theosophy untuk masuk sebagai anggota Theosophy yang melalui organisasi Dinaran Fund Indi itu, ya organisasi yang memberikan beasiswa kepada para pelajar-pelajar ketika itu. Nah, itu dibahas gitu ya. Bagaimana, apakah ada pengaruhnya? Jadi bukan tanpa dasar. Artinya memang mereka dalam pembahasan itu gitu ya, tentang pengaruh misalnya kelompok Freemasonry, ya kelompok Freemason dalam Kongres dibahas tahun 1926 tuh dibahas. Karena apa ya, memang misalnya walaupun mungkin ada orang yang mengatakan ya bisa saja itu tidak ada kaitannya, tetapi Kongres Pemuda pertama itu ya dilakukan di gedung The Ster in Het Oosten, ya di Loge The Ster in Het Oosten, Loge Bintang Timur di Batavia, ya itu ada fotonya ya, mereka berkumpul di depan loji itu, kemudian ditulis keterangannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan di Gedung Setan di Batavia, ya. Nah, ini Gedung Setan ini kan sebutan bagi loji mereka ya ketika itu ya. Walaupun mungkin ada saya mengatakan itu tidak memiliki pengaruh. Tetapi ya misalnya kalau kita lihat gitu ya, loji atau loge The Ster in Het Oosten ini, loji Bintang Timur ini kan terletak ya di daerah dulu namanya Weltevreden ya, daerah Gambir ke sana ya. Sekarang kawasan Pasar Baru ya, di sekitar itu ya. Nah, di dekat loji itu gitu ya, di daerah sekitar loji itu ya, dulu namanya itu Freemasonry Weg ya, Jalan Freemasonry gitu ya. Kemudian sekarang jalan itu kalau Anda ke daerah Pasar Baru itu, nama jalannya sekarang Jalan Budi Utomo ya. Nama jalan itu Jalan Budi Utomo. Ya kita saya bukan berarti misalnya wah ini mengait-ngaitkan saja, tetapi wajar kalau ada orang beranggapan ya ada kaitan yang kuat gitu ya antara Freemason misalnya dengan sebagian anggota-anggota atau tokoh-tokoh dari Budi Utomo ya. Jadi jalan Freemasonry Weg itu ada di buku Oud Batavia yang ditulis oleh Dehan ya, buku yang sangat tebal tentang menceritakan tentang Batavia lama itu disebutkan ada tertulis jalan Freemason yang sekarang menjadi jalan Budi Utomo ya. Nah, itu silakanlah kita analisa apakah ada kaitannya atau tidak, tapi tidak mungkin gitu ya menurut saya berubah nama menjadi Jalan Budi Utomo kalau tidak memiliki kaitan dengan, setidaknya para elit Budi Utomo itu ya banyak melakukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah umum, diantaranya di loji Bintang Timur itu ya, atau loji The Ster in Het Oosten yang sekarang jadi gedung Kimia Farma. Nah, itu dulu loji yang sangat besar di Hindia Belanda yang kemudian banyak memiliki pengaruh terutama ya bagi mereka yang tergabung di dalam Budi Utomo. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Secara garis besar saya ingin mengatakan memang ya baik Freemason dan Theosophy ya keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Artinya banyak pada masa itu yang juga anggota Freemason yang juga dia anggota Theosophy, atau banyak tokoh Freemason dan juga tokoh Theosophy. Banyak gedung-gedung yang dijadikan markas atau loji Freemason yang juga jadi loji Theosophy. Nah itu banyak terjadi sehingga sangat sulit dipisahkan antara gerakan kedua. Apalagi kedua organisasi ini juga banyak ketika itu merekrut atau menjadikan para priai, para elit ketika itu orang-orang terpelajar ya sebagai anggotanya ya. Dan mereka banyak tertarik itu terutama kalau dengan Theosophy itu ya memang karena kebatinan gitu ya, banyak mereka yang katakanlah dari kelompok kebatinan Jawa atau dari kejawen yang memang mudah masuk ke dalam
paham teosofi gitu ya. Sehingga banyak kalangan elit priai Jawa ketika itu, terutama dari Paku Alaman itu yang menjadi anggota teosofi. Nah kemudian kalau nama-namanya bisa dilihatlah dia di buku saya itu banyak nama-nama tokoh-tokoh elit modern kita yang bergabung menjadi anggota Freemason ataupun teosofi ya, seperti Rajiman Widyodiningrat, kemudian Raden Said Sukamto, Raden Saleh, ya, kemudian Gunawan Mangunkusumo, kemudian banyak lagi lah yang saya lupa nama-namanya itu. Tapi memang kalau kita merujuk dalam laporan-laporan dalam majalah-majalah yang jadi mereka banyak membuat majalah, banyak membuat laporan, bahkan rutin membuat laporan tahunan ya. Ini Jafar Slak ya, laporan tahunan itu dia bikin rutin, ada program-programnya, agenda-agendanya, siapa saja tokoh-tokohnya dan lain sebagainya, itu bisa dilihat ya. Nah kemudian pengaruh dari gerakan teosofi dan Freemason pada elit modern ini yang kemudian ya di tingkat di lapangan gitu ya terjadi pergesekan ya, karena memang banyak paham-paham yang dipropagandakan oleh dua organisasi ini yang kemudian bertentangan dengan paham yang dianut oleh umat Islam ketika itu ya. Sehingga kita bisa tahu misalnya ketika berdirinya Young Islamitan Bond pada tahun 1925 itu juga kan dilatar belakangi kekecewaan dari anak-anak muda Jawa yang aktif di Young Java ya, karena mereka merasa kursus-kursus teosofi diajarkan tetapi kursus Islam tidak diperbolehkan, sehingga Samsuri Rijal ya, tokoh Young Java ketika itu ya, ketua Young Java ketika itu, dia kecewa kemudian keluar dari Young Java, kemudian pada tahun 1925 atas saran dari Haji Agus Salim ya mendirikan Young Islamitan Bond atau Perhimpunan Pemuda Islam. Nah ini kan tidak bisa diabaikan ya, fakta pergesekan ya antara paham keagamaan mereka yang tentu saja menggunakan gerakan politik juga ya, mereka menggunakan organisasi kebangsaan dan sebagainya, yang kemudian akhirnya bergesekan dengan umat Islam ya. Bahkan kita lihat misalnya kasus majalah Bangun ya yang dikelola oleh Siti Sumandari ya. Siti Sumandari ini kan anggota teosofi ya. Dia mengelola satu majalah yang kemudian majalahnya itu melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian muncul reaksi besar dari umat Islam, terutama ketika itu dari Komite Pembela Islam di Bandung ya, yang merespon majalah Bangun. Kemudian juga misalnya latar belakang lahirnya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad ya, didirikan oleh Sarekat Islam, yaitu juga diantaranya kan, diantara faktornya itu banyak pelecehan-pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh kelompok mereka ya, oleh kalangan kalau dulu kan istilahnya mereka menyebut kelompok kebangsaan gitu ya, kalangan kebangsaan gitu ya, dengan umat Islam ketika itu ya. Ini yang pergesekan itu ya, tidak bisa diabaikan ya. Ada memang pada masa itu ya, bahkan Sarekat Islam itu mengadakan rapat akbar di Surabaya ya pada tahun 1930, lupa tahun berapa gitu ya, tapi melakukan rapat akbar yang sangat besar yang kemudian melahirkan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ini kan juga respon terhadap paham-paham yang diajarkan oleh kelompok Freemason dan teosofi ya, yang kemudian juga mendapat reaksi dari umat Islam. Termasuk misalnya berdirinya Muhammadiyah, kalau kita baca buku atau disertasinya Dr. Alwi Shihab yang Membendung Arus gitu ya, respon dari berdirinya Muhammadiyah itu diantaranya ya, Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya, prihatin dengan banyaknya berdirinya sekolah-sekolah yang dikelola oleh kelompok Freemasonry atau kelompok Freemason dan kelompok kalangan Kristen ketika itu ya. Artinya ada upaya-upaya memasarkan paham Kristen, memasarkan kristenisasi dan juga memasarkan paham Freemason ya. Termasuk juga yang mereka sekolah-sekolah yang berkedok pendidikan netral gitu ya ketika itu.
Nah ini kan kalau kita baca di buku itu memang diantara yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, ya, menurut Dr. Alwi Shihab diantaranya maraknya sekolah-sekolah yang berpaham netral, gitu ya, dan juga maraknya sekolah-sekolah yang dikelola oleh kelompok Kristen dan kelompok Freemason. Nah ini ini dokumen sejarah atau fakta sejarah yang tidak bisa kita abaikan, gitu ya, karena memang dalam buku-buku, dalam dokumen-dokumen juga ada bagaimana gerakan kelompok Freemason ini memasarkan pendidikan bercorak netral itu sangat sangat besar. Bahkan mereka membuat satu organisasi namanya Neutral Onderwijsvereniging, ya, organisasi pendidikan netral. Nah itu yang 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 bisa kita lihat. Saya pikir itu ya mohon maaf nih ya karena slide-nya tadi tidak bisa ditampilkan ya karena saya cari nggak temu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita tampilkan slide-nya dan data-data yang penting saya pikir bisa dilihat di buku saya yang Freemason dan Theosophy, ya, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Nah itu banyak ya, walaupun ya buku saya ini bisa dibilang karena setelah 2009 saya nulis buku, banyak lagi buku-buku laporan-laporan jurnal-jurnal ya yang menulis juga tentang gerakan Theosophy di Jawa, ya, tentang friksi antara kelompok Theosophy dengan kelompok Islam. Itu juga ada kalau Anda buka di searching di Google itu bisa lihat jurnal-jurnal itu yang justru banyak juga memuat data-data pelengkap atau data tambahan atau data-data yang memang tidak saya tulis. Memang buku yang saya tulis ini saya pikir masih banyak yang belum terungkap, gitu ya, masih banyak yang belum bisa digali secara luas ya karena keterbatasan data, ya karena keterbatasan sumber, karena keterbatasan referensi. Tetapi apa yang saya tulis ini, gitu ya, dalam buku ini ya, saya banyak membaca laporan-laporan ya dalam laporan-laporan mereka, laporan sumber-sumber resmi mereka, ya termasuk tadi yang saya sebutkan buku tentang kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1767 sampai 1917, kemudian Namlis van de Freemasonry, ya, daftar nama anggota Freemason, kemudian juga ada majalah-majalah mereka, ya, buletin-buletin mereka yang bisa dijadikan rujukan, ya, dijadikan rujukan untuk tentang Freemason dan Theosophy. Ya memang kalau kita bicara ini tentang dua organisasi ini seolah-olah kita sering ya dianggap berbicara tentang konspirasi atau apa gitu ya. Saya termasuk yang nggak suka gitu ya. Artinya saya nggak menulis buku yang sifatnya spekulatif, konspiratif gitu ya, enggak ya. Tapi berusaha untuk menghadirkan data yang mungkin datanya belum sempurna gitu ya. Saya nggak misalnya satu contoh lah dalam kasus Kartini aja misalnya ya. Saya nyatakan dalam buku saya, ya, saya tidak menyebut Kartini ini sebagai anggota Theosophy atau anggota Freemason karena tidak ada data atau dokumen yang jelas menyatakan Kartini itu sebagai anggota. Tetapi upaya untuk mendekati Kartini, upaya dari kelompok Freemason dan kelompok Theosophy untuk mendekati Kartini itu ada. Ya dalam suratnya misalnya Kartini sendiri mengakui ada presiden Theosophy yang ingin bertemu dengannya gitu ya. Bahkan dalam surat menyuratnya itu banyak ya paham-paham yang sejalan dengan Freemason atau Theosophy ya. Artinya itu yang saya paparkan atau yang saya sampaikan gitu ya. Tidak berspekulasi misalnya apakah Kartini mati dibunuh oleh Yahudi, kan ada bukunya itu ya, Kartini mati dibunuh Yahudi atau Kartini sebagai anggota Freemason, tidak. Saya hanya memaparkan data. Ya misalnya nih ya satu contoh tentang banyak misalnya ya buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis ya oleh Kartini itu katanya diambil dari ayat Al-Qur'an judul yang berbunyi Minaz zulumati ila nur ya dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu katanya dari surah Al-Baqarah Minaz zulumati ila nur ya, dari
dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang. Nah, sangat mudah untuk membantah klaim ini. Yang pertama ya, judul Habis Gelap Terbitlah Terang itu bukan dari Kartini ya, tetapi judul dari yang dibuat oleh atau yang ditulis dari Sanusi Pane ya. Sedangkan judul aslinya itu ya, oleh Abendanon itu dalam bahasa Belanda ya. Door Duisternis Totlich ya, artinya ini yang ditulis oleh diberi judul oleh Abendanon ya, kemudian diterjemahkan oleh Sanusi Pane menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kemudian ya kalau kita baca riwayat sejarah Kartini belajar agama dengan Kiai Haji Soleh Darat kan nggak lama kemudian setelah itu Kiai Soleh Darat meninggal, dan saya baca ya dalam buku itu ya Kartini hanya sempat belajar sehari sampai surah Al-Fatihah saja ya, sedangkan surah Minaz Zulumati ilan Nur itu surah Al-Baqarah yang udah pertengahan kan ya, yang artinya tidak nyambung. Tetapi saya melihat gitu ya, saya nggak mau berspekulatif gitu ya, tetapi ini silahkan dianalisa saja. Misalnya Abendanon juga kita tahu ya banyak terpengaruh ya elit modern Belanda ketika itu kan juga banyak terpengaruh oleh paham-paham mereka ya, paham gerakan Sophie dan Freemason. Ya, kita bisa lihat misalnya ya istilah Minaz Zulumati ilan Nur juga banyak, istilah dari kegelapan menuju cahaya itu juga banyak disampaikan oleh kelompok Freemason ya. Misalnya dalam Baiat Freemason itu kan dikatakan, Anda dalam zulumat, Anda dalam kegelapan, dan akan kami bawa kepada cahaya yang terang benderang. Nah, bisa jadi justru lebih dekat ke situ gitu ya, lebih dekat kepada kata-kata dalam Baiat Freemason itu ya, Anda dalam kegelapan, dalam zulumat, dan akan kami bawa kepada cahaya yang terang benderang, ketimbang misalnya mencocok-cocokkan dengan ayat Minaz Zulumati ilan Nur ya, dari kegelapan menuju cahaya. Saya pikir itu diantaranya ya. Tetapi tentu saja gitu ya, upaya artinya menulis sosok Kartini ini kan diperdebatkan bukan hanya sekarang saja ya, dulu juga banyak yang meragukan ya, bukan meragukan, artinya banyak yang mengupas gitu ya tentang Kartini ini ya, terutama kedekatannya dengan elit-elit Belanda ya. Ada Profesor Harsa Bakhtiar juga udah menulis ya di majalah Tempo, kemudian masuk Dr. Taufik Abdullah juga mengkritisi ya soal Kartini, kemudian ada lagi Dr. TH Sumarna, dia menulis tentang kebatinan disertasinya kalau nggak salah tentang kebatinan Kartini. Nah ini pengaruhnya tuh besar, jadi baik pengaruh dalam pergerakan nasional ya maupun dalam pengaruh dalam pemikiran ya. Kedua kelompok ini besarnya itu tidak bisa diabaikan ya. Kalau dokumen-dokumen sejarah ya, foto-foto dan lain sebagainya, kemudian laporan-laporan majalah-majalah sebagainya bisa dilihat di buku saya ini ya, di bukunya saya ini insyaallah. Cuman saya nggak tahu nih bukunya apa masih ada atau enggak, karena di penerbitnya udah nggak ada bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf ya, kalau ada kekurangan. Ya, mohon maaf juga karena tidak menampilkan slide ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada JIB, ya, pada Kang Begi, ya, kepada Kang Fahri dan teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi pemantik bagi kita untuk meneliti gerakan ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 bulan lalu itu ya, Profesor Yusril Iza Mahendra ini yang membaca buku saya itu, kemudian dia tertarik untuk mendalami dua kelompok ini ya. Jadi Profesor Yusril ketika selesai membaca buku ini, dia WA ke saya, dia bilang saya tertarik nih tentang dua kelompok ini, Freemason dan Teosofi, dan kaitannya dengan elit modern dan gerakan politik di Indonesia ya ketika itu. Nah itu artinya mudah-mudahan ya ketertarikan beliau juga bisa menjadi pemicu untuk meneliti ya, sekelas beliau bisa meneliti yang lebih baik lah, lebih bagus timbang buku yang saya tulis ini. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arta Wijaya atas pemaparannya yang begitu jelas dan rinci. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi. Ada raise hand.
dari Kang Randy, silahkan disampaikan to the point ya Kang. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Ya, sebelumnya saya terima kasih dan mengapresiasi sekali Pak Arta Wijaya atas bukunya yang benar-benar dibuat berdasarkan penelitian ya Pak ya. Nah, ini saya mau komentari dulu tentang apa namanya buku tadi dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu sebenarnya memang saya sendiri hanya sebagai masyarakat biasa ya, cuman saya juga mengikuti dari kuliah gitu. Ya, Freemasonry itu kan banyak sekali ininya saudara. Kalau mereka itu memiliki persaudaraan, brotherhood namanya. Saya mengikuti Illuminati gitu. Jadi saya meneliti itu semenjak kuliah gitu. Memang tidak jauh berbeda Pak. Jadi mereka I will illuminate you gitu. Kak, saya akan memberikan pencerahan. Jadi pencerahan versi mereka dan pencerahan versi Al-Qur'an tentu berbeda gitu ya. Yang benar-benar membawa kepada yang hak dan yang benar-benar yang menipu begitu ya. Dunia Dajjal kan intinya itu. Jadi cahaya yang menipu bukan cahaya yang sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan setelah tadi komentar kalau di catatan terakhir tadi kan kegiatan mereka tahun 1917 gitu ya. Kalau sekarang itu gimana ya Pak ya? Kalau kayak saya sih, saya asli orang Jogja ya. Jadinya saya ikut prihatin juga ketika tadi dikatakan bahwa priai-priai Jogja gitu zaman dahulu gitu mereka ikut terpengaruh gitu. Ya, kalau saya sih melihat gerakan mereka itu tidak senyap gitu. Jadi tidak saya adalah Freemason gitu, tidak. Tapi mereka senyap dan yang dipengaruhi itu adalah orang-orang penting gitu. Jadi gerakan mereka itu kalau saya boleh bilang ke arah New World Order atau Novus Ordo Seclorum atau secara bahasa sederhananya itu sekularisme pemerintahan dan agama. Sehingga hanya ibadah-ibadah dan kajian akhir zaman saja yang tertinggal gitu dari Islam gitu. Nah, kalau sekarang itu bagaimana gitu dan apakah mereka itu hanya fokus ke situ saja atau mereka sudah sampai ke ekonomi dan juga kriminal gitu misalnya sudah melebarkan sayapnya kemana saja gitu. Tadi kan Bapak juga bilang ada sekolah khususnya gitu. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang itu namanya apa ya? Jangan-jangan kita nanti salah memasukkan anak kita ke sekolah itu malah semakin berbahaya gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Randy. Silakan Ustaz Arta untuk ditanggapi. Ya, kalau setelah tahun 17 itu kan memang ada banyak buku-buku yang juga melaporkan kegiatan mereka. Misalnya Dr. T.S. Stephen gitu ya, dia nuliskan Tarekat Mason Bebas itu dari tahun 1764 sampai 1962. Dia Freemason dari kurun waktu itu. Kemudian ada lagi misalnya Paul van der Voort gitu ya, dia nulis buku Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Sukanto dari tahun 1762 sampai tahun 1961. Nah, itu laporan mereka sampai 1961 itu sampai organisasi mereka itu dibubarkan oleh Soekarno gitu ya. Nah, itu kalau Dr. T.H. Stephen itu sampai tahun 1962 gitu ya. Ini buku yang diterbitkan oleh Sinar Harapan ya, Pusaka Sinar Harapan tahun 2004. Nah, itu kaitannya. Artinya memang di samping itu ya mereka juga ya banyak punya organisasi yang bisa disebut misalnya semacam underbow gitu ya. Kalau zaman awal-awal masuk itu mereka banyak buat perhimpunan-perhimpunan yang terutama bergerak di bidang keilmuan tadi ya, di bidang kebudayaan, filsafat gitu ya. Nah, itu mereka bahkan mendirikan sekolah-sekolah ya, sekolah guru ya, kemudian sekolah pertukangan ya, Ambak School itu di Gunung Sahari itu di Batavia itu termasuk salah satu sekarang gedungnya masih ada jadi SMA berapa gitu itu Ambak School atau sekolah pertukangan itu dia memang didirikan secara resmi oleh Freemason ya. Ada bahkan yayasan yang khusus memang untuk mengelola pendidikan kelompok Freemasonry ya. Yayasan yang dikelola oleh Carpentier Alting ya, ini tokohnya itu dia membangun banyak sekolah yang sekali lagi walaupun tidak menggunakan nama misalnya School of Freemason atau Freemasonry School gitu ya, tetapi corak khasnya itu mereka jelas adalah pendidikan netral ya, atau pendidikan netral bisa dibilang juga pendidikan netral agama ya, karena
yang diajarkan kepada mereka itu kan paham-paham yang diajarkan mereka ya tentang pluralisme, ya tentang persaudaraan universal, ya persamaan antar bangsa dan sebagainya ya. Itu yang yang diajarkan. Nah, kalau ya sekarang ya saya nggak tahu apakah ada ya, karena buku yang saya tulis ini tidak spesifik ya, atau tidak melebar misalnya membahas tentang Freemason atau teosofi yang pada masa ini secara detail gitu ya. Kalau teosofi itu ya setelah dibubarkan ya banyak mereka mendirikan organisasi-organisasi kebudayaan gitu ya, yang mereka menggunakan namanya itu istilahnya sanggar gitu ya. Ya itu mereka perkumpulan-perkumpulan. Ya artinya banyak juga yang bergerak secara diam-diam ya. Kalau sekarang mungkin lebih terbuka kayak di Surabaya itu ya, di dekat Jalan Bungkul Surabaya itu masih bergerak tuh Loge Pramitan ya, dari kelompok teosofi ya. Itu masih ada, masih mengadakan pertemuan-pertemuan ya, masih mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Di Bandung juga masih banyak gitu ya. Nah, kemudian apakah misalnya mereka terlibat dengan apa, katakan dengan ekonomi, politik dan lain sebagainya, saya nggak tahu tuh. Tapi saya pikir paham mereka bisa saja diadopsi atau bisa saja dianut oleh mereka yang terlibat dalam bidang-bidang itu gitu ya. Tapi kalau misalnya secara resmi misalnya mereka terlibat dalam gerakan-gerakan atau dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, saya nggak tahu gitu ya. Artinya tidak tidak bisa diketahui apakah mereka itu benar-benar misalnya terlibat aktif ya dalam apa yang terjadi sekarang ini, dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya doktrin propaganda mereka diadopsi ya, diambil, dipakai atau digunakan ya, mungkin aja ada gitu ya. Tapi untuk menyebut nama siapa, organisasi apa gitu ya, saya pikir itu kan jangan dilihat seperti itu, tapi dilihat dari misalnya kesamaan visi misi, kesamaan corak pergerakannya, kesamaan propagandanya, kampanye-kampanye yang disampaikan, itu kan bisa dilihat gitu. Saya pikir itu ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di kolom chat, saya bacakan. Yang pertama, ini Ustaz pertanyaannya. Resistensi apakah hanya muncul dari umat Islam saja, dan apakah memang pada akhirnya umat Islamlah satu-satunya yang menghalangi mereka, baik di Indonesia atau di negara lain? Nah, silakan Ustaz. Ya, kalau Freemason pada masa itu juga mendapat resistensi dari kelompok Katolik juga, ya mendapat resistensi juga ya. Tapi yang agama-agama lain saya nggak tahu gitu ya, apakah juga resisten ya terhadap paham atau terhadap doktrin yang diajarkan mereka. Tetapi ya memang yang sangat kuat ketika itu ya resistensi yang dilakukan oleh umat Islam gitu ya. Bahkan kalau sekarang misalnya ada 212, ya dulu juga ada perkumpulan massa yang besar gitu ya untuk menolak pelecehan terhadap agama yang dilakukan oleh Sarekat Islam di Surabaya ya. Mereka berkumpul ya, dengan jumlah yang besar gitu ya. Kemudian terbentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian rapat-rapat akbar yang juga dilakukan oleh Komite Pembela Islam di Bandung ya. Ini Komite Pembela Islam ini satu organisasi yang memang dibuat khusus untuk mengkanter pelecehan-pelecehan terhadap Islam lewat jalur intelektual, artinya lewat buku, lewat propaganda, ya lewat ceramah-ceramah. Nah, itu di Sarekat Islam ya, dalam dokumen yang saya baca, Sarekat Islam menyerahkan ya persoalan-persoalan pelecehan, kemudian aliran-aliran sesat dan lain sebagainya kepada Komite Pembela Islam untuk dikanter secara ilmiah ya, lewat buku, lewat brosur, lewat propaganda, lewat ceramah, yaitu Komite Pembela Islam. Komite Pembela Islam ini motor penggeraknya diantaranya adalah Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir, Hasan, kemudian ada lagi Fakhrudin Al-Kahiri, ya, Sabirin ini kan juga tokoh dari Sarekat Islam ya. Nah ini
artinya yang banyak melakukan resistensi atau melakukan counter terhadap kelompok mereka ya memang pada kenyataannya dari umat Islam ya ketika itu. Ya. Bahkan Muhammadiyah juga sempat membuat buku yang resmi diterbitkan oleh Muhammadiyah tuh judulnya Freemasonry dalam Sorotan. Itu buku yang sangat terkenal tahun 80-an kalau nggak salah. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaannya, satu, dalam buku sejarah, keberadaan kaum Freemasonry tidak pernah dibahas. Kenapa hal tersebut terjadi? Dua, ada sebuah kebingungan. Kenapa yang mengusulkan dasar negara RI yang diucapkan pada sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Emir Supomo, dan Ir Soekarno, mengusulkan ide semuanya berjumlah 5 dasar negara, seolah-olah mereka kompak dalam satu kumpulan tertentu atau dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Kalau kita lihat sama dengan 5 dasar dari Zionisme. Apakah semua ini kebetulan belaka ataukah mereka semua adalah anggota dari Theosophy atau Freemasonry? Itu dulu, silakan. Ya, kalau Muhammad Yamin kan jelas di anggota Theosophy. Kemudian Rajiman Widyodiningrat di anggota Theosophy dan anggota Freemasonry. Ya, Rajiman ini yang memimpin sidang BPUPKI ya, yang kemudian pada tahun 1 Juni 1945. Kemudian kalau Soekarno walaupun bukan anggota Theosophy ataupun anggota Freemasonry, tetapi dalam pengakuannya dia mengatakan ayahnya seorang Theosophy. Ya, ayahnya seorang Theosophy dan kemudian dia juga mempunyai akses ke perpustakaan besar milik Theosophy di Surabaya yang dibilang dia tenggelam dalam pemikiran-pemikiran Theosophy itu tidak disampaikan. Walaupun dia tidak tercatat sebagai anggota Freemason. Artinya memang banyak elit-elit kita ketika itu yang menjadi anggota ataupun yang terpengaruh oleh paham Theosophy ya. Nah, kalau misalnya ada kaitannya atau enggak ya saya nggak bisa pastikan ya, tapi memang ada kesamaan-kesamaan iya ya, ada kesamaan-kesamaan iya, tetapi kalau misalnya memang ada secara resmi diinstruksikan misalnya untuk mempengaruhi pembentukan dasar negara ya, mempengaruhi bagaimana konsep bernegara kita ini, saya pikir saya belum menemukan data itu. Walaupun memang misalnya tahun Muhammad Hatta itu pernah dikirimi telegram oleh Freemason, oleh kelompok Freemason yang mengapresiasi sila-sila dalam Pancasila yang tentang kemanusiaan, itu ada telegram resminya. Kemudian juga mereka tahun 50-an juga dia menghadap Freemason ini menghadap Presiden Soekarno. Saya punya fotonya, foto ketika Freemason, kelompok anggota Freemason menghadap ke Soekarno di Istana Negara, itu ada juga ya foto-foto mereka. Artinya gitu. Artinya ada memang yang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bangsa ini yang menjadi anggotanya, ada juga yang sekedar terpengaruh ya, kayak Soekarno, ya Kartini juga bisa dibilang terpengaruh paham Theosophy ya, atau terpengaruh paham Freemason. Dan memang kalau kita melihat dasar dibubarkannya Freemason gitu ya oleh Soekarno itu kan bukan persoalan ideologi. Kalau yang saya baca ya, itu disebutkan karena bertentangan dengan kebudayaan kita, kebudayaan bangsa ya. Bahkan ada lagi yang menganalisa misalnya ya, Soekarno itu dia membubarkan itu karena tidak ingin Freemason dan Theosophy ini yang mempengaruhi atau merongrong kekuasaannya ya. Ini kan analisa saja ya. Artinya bisa benar bisa enggak gitu ya. Yang terpenting analisa itu ada dasarnya gitu ya, bukan mengada-ngada atau bukan berdasarkan sesuatu yang diada-adakan gitu ya. Kita punya data-data yang terkait dengan elit modern ini, terkait dengan paham yang mempengaruhinya, terkait dengan gerakan politiknya, terkait dengan propagandanya, itu semua berdasarkan laporan-laporan yang ada atau berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kira itu. Ya, baik, terima kasih. Saat ini terakhir ya. Ini sebetulnya ada beberapa, tapi
Nah, Ustadz, apakah Freemasonry ini terkait sebagai turunan dari Illuminati katanya, lalu karena praktek teosofi ini seperti praktek ritual yang berakar dari Mesir kuno. Nah, itu. Terima kasih. Ya, kalau di buku saya yang di buku Gerakan Teosofi memang dibahas ya kaitan mereka ya, baik Illuminati, Freemasonry dan sebagainya. Artinya memang doktrin-doktrin mereka ya memiliki kesamaan gitu ya. Bahkan kalau kita baca buku yang ditulis oleh Karel Steenbrink ya, Kawan dan Lawan dalam Pertikaian ya antara orang Islam dengan Belanda gitu ya, pertikaiannya itu maksudnya itu Karel Steenbrink itu ya ketika menulis tentang Sneflit gitu ya, ketika menulis tentang Sneflit itu disebutnya sebagai kelompok Illuminati atau kelompok cahaya ya menyebutnya itu. Bagian dari kelompok orang-orang Belanda yang ketika itu yang juga banyak terpengaruh ya paham mereka ya, termasuk banyak dalam buku-buku itu ya disebut sebagai kelompok Freemason, walaupun anggota Freemasonry ya bahkan pernah dalam satu buku yang ditulis tahun 50-an itu ya ada buku yang loge persaudaraan atau loge difference. Bahkan ada Westbrook yang mendirikan Illuminati juga banyak paham-pahamnya ya, bahkan juga punya gerakan yang sama, keilmuan ya, namanya Royal Batavia, satu kumpulan yang berisi kaum-kaum intelektual atau kaum terpelajar yang membangun komunitas. Itu sama gerakannya mereka itu. Saya pikir ya ada kesamaan lah gitu ya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas segala penjelasannya. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang barangkali ada pertanyaannya belum terjawab, belum kami sampaikan juga kepada Ustadz Artawijaya karena waktu kita yang terbatas. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Untuk itu, kami sekali lagi ucapkan terima kasih terutama kepada Ustadz Artawijaya atas seluruh materi yang dipaparkan, juga kepada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya pada acara Ngabuburit membincangkan sejarah Freemasonry dan Teosofi pada sore hari ini. Sekian dari kami, Jejak Islam untuk Bangsa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tunggu masukannya dari rekan-rekan sekalian dan terus pantengin sosial media kami. Juga silakan baca artikel-artikel kami di jejakislam.net. Sekian dari kami. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.